Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Kajian kita hari ini agak berbeda dengan yang biasanya. Kita disediakan oleh semesta melalui tangan-tangannya tempat yang sangat mewah, di ruang yang terbuka, sangat luas. Semoga keluasan ruangan ini mencerminkan keluasan batin kita, keluasan pikiran kita, keluasan sudut pandang kita. Karena hanya mereka yang memiliki sudut pandang yang luas terhadap kehidupan yang akan menemukan surga di sini, saat ini, sekarang. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih pada Sang Pemilik Semesta atas anugerahnya, cinta kasihnya yang tanpa batas. Dia yang paling tahu kebutuhan kita semua. Dia yang paling tahu yang terbaik bagi kita semua. Oleh karenanya mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Sekaligus kita rasakan kehadirannya dalam diri kita masing-masing. Karena sang keberadaan, sang kehadiran tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah kita berbeda. 8 miliar penduduk bumi hari ini tidak ada yang sama wajahnya. Pernah nggak kita bertanya, kenapa ya wajah kita berbeda? Ada yang pernah bertanya begitu? Atau melihat kehidupan, ya sudah, begitu saja. Dan beruntung sekali mereka yang setiap saat dalam kehidupannya selalu memunculkan pertanyaan. Dan siapa yang mengalirkan pertanyaan pada dirinya, maka dia juga akan dialiri jawaban. Jadi yang tidak pernah bertanya, tentu saja tidak akan diberi pengetahuan baru. Makanya pertanyaan itu menjadi awal dari suatu pengetahuan. Dan itu salah satunya yang telah mendesak diri saya untuk melakukan pencarian yang gigih. Karena di sini itu pertanyaan tidak bisa dibendung. Salah satu pertanyaan yang muncul di diri saya sejak dari kecil adalah kenapa wajah kita berbeda. Jadi saya 11 bersaudara saja tidak ada yang sama. Bayangkan kalau wajah kita semuanya juga sama, betapa sulitnya kita hidup. Betul nggak? Wajah kita sama semua. Ketika habis difoto, bingung, cari saya yang mana? Karena wajahnya sama. Jadi oleh karena itu maka, bukan sekedar wajah berbeda itu supaya kita gampang dikenali, tetapi pertanyaan yang lebih dasar lagi, sebetulnya siapa yang telah menciptakan wajah kita berbeda? Dan selama ini jawaban standarnya, ya, yang paling gampangnya kan Allah. Lalu kalau Allah menciptakan wajah berbeda, kemudian kan berbeda itu macam-macam. Ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung, ada yang matanya sipit, gitu? Ya, ada yang giginya rapi, ada yang giginya ya tidak rapi. Terus pertanyaan berikutnya, apa berani kita menyatakan Allah itu kemudian semena-mena, semau-maunya beliau saja menciptakan wajah berbeda? Berani nggak mengatakan begitu sama Allah? Mulai tidak berani kan? Takut nggak sopan kan? Itu pertanyaan itu terus muncul. Dan saya untuk bisa menjawab kenapa wajah setiap orang itu berbeda, itu perlu belajar belasan tahun. Hanya untuk satu pertanyaan loh. Makanya saya juga mau menyampaikan jawabannya juga sayang.
Kan saya nyarinya belasan tahun. Jadi kalau saya berikan langsung gitu, kan sayang. Tapi kalau nggak diberikan juga kasihan gitu ya, terutama mereka yang tidak pernah bertanya. Ternyata yang menciptakan wajah kita berbeda itu adalah jiwa kita sendiri. Dan jiwa ini akan datang ke dunia ini dengan tubuh yang pas, dengan tanggung jawab yang akan diselesaikan oleh jiwa itu sendiri. Bahkan dilahirkan dari ayah yang ini, ibu yang ini, kakaknya yang ini, adiknya yang ini, calon pasangan hidupnya yang ini. Itu sudah pasti. Dan itu yang kemudian dalam bahasa agama sering disebut dengan takdir. Nah, dalam bahasa sains, takdir itu apa? Sebenarnya takdir itu adalah kumpulan data-data yang melekat dalam jiwa kita yang harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Jadi kita itu datang ke sini itu sudah membawa data. Dan hebatnya, data yang kita bawa itu bersesuaian dengan tempat di mana kita lahir. Ada nggak yang memilih ingin lahir di Cianjur? Saya sendiri tidak pernah memilih ingin lahir di Garut. Ada nggak yang hari ini menyesali kenapa ibu saya yang itu? Ada nggak yang menyesali kenapa ayah saya yang itu? Kenapa ayah saya bukan konglomerat yang itu? Kok ayah saya yang ini? Pernah nggak ada pertanyaan itu? Kalau ada pertanyaan itu bagus itu, kembangkan terus, nanti akan ketemu jawabannya. Dan ternyata temuan saya, jiwa ini datang ke dunia ini akan bersesuaian dengan tanggung jawab yang akan ditanggung oleh dia. Dan jiwa ini sudah disediakan berbagai macam kebutuhan bagi perkembangan jiwa itu sendiri. Percaya nggak kalau jiwa itu dulunya suci? Percaya nggak kalau jiwa dulunya gagah? Percaya nggak kalau jiwa dulunya indah? Percaya nggak kalau jiwa dulunya luas? Percaya nggak kalau jiwa dulunya lembut? Yang itu kemudian termanifestasi ya dalam kata-kata yang sering disebut dengan nama-nama yang baik, yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Percaya nggak kalau jiwa itu awalnya penyayang? Percaya? Percaya nggak kalau jiwa itu asalnya pengasih? Percaya? Oke. Nah sekarang, kenapa jiwa itu kemudian kehilangan sifat-sifat aslinya? Dan untuk mengembalikan sifat asli jiwa, maka jiwa itu akan ditumbuhkan di lingkungan, di mana lingkungan itu kalau diterima seutuhnya oleh jiwa akan membuat jiwa kembali kepada identitas aslinya. Jadi kalau jiwa ini sekarang ya menjadi jiwa yang keras, maka jiwa ini akan ditumbuhkan dalam lingkungan yang akan membuat kekerasan jiwa itu sembuh sehingga jiwa menjadi lembut. Kira-kira jiwa yang keras ini akan berhadapan dengan jiwa yang lembut atau lebih keras? Jiwa ini akan berhadapan dengan situasi yang lebih lembut atau lebih keras daripada dirinya? Lebih keras. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini kok saya dipasangkan dengan pasangan yang keras, anak-anak yang keras, lingkungan yang keras, itu kebutuhan bagi jiwa kita. Karena jiwa kita sedang dilembutkan. Kenapa ya saya kok di lingkungan saya banyak sekali orang-orang yang membenci saya? Karena itu kebutuhan bagi jiwa. Si jiwa ini ya sedang ditumbuhkan cinta kasihnya. Karena hanya bisa tumbuh cinta kasihnya lewat orang-orang yang membenci dia. Karena kalau dia itu menyayangi orang-orang yang sayang pada dia, nggak tumbuh. Tumbuhnya jiwa itu justru ketika dia dihadapkan pada situasi yang berlawanan untuk meningkatkan dan mengembalikan jiwa ke fitrahnya. Karena jiwanya tidak sabar, maka dihadapkan dengan orang-orang yang tidak sabar. Supaya apa? Supaya jiwa ini menjadi sabar kembali, maka dikembalikan. Itulah yang di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan. Nah, muncul masalah baru. Masalahnya apa? Semua yang sudah disediakan untuk pertumbuhan jiwa ini oleh jiwa tidak diterima seutuhnya, malah oleh jiwa ditolak mentah-mentah. Itu yang menyebabkan jiwa tidak naik kelas. Paham ya? Kan
Sudah saya ulang-ulang, belajar sabar harus sama orang yang tidak sabar. Belajar baik harus sama orang yang tidak baik. Betul nggak? Ya. Jadi untuk mengembalikan jiwa ke fitrahnya itu ternyata harus dihadapkan pada situasi yang berlawanan. Ketika seseorang itu penakut, maka dia untuk menjadi pemberani harus dihadapkan pada situasi yang selalu menakutkan. Sampai suatu saat dia menjadi seorang pemberani. Apa sih berani itu? Kan berani itu melampaui rasa takut. Dan untuk melampaui rasa takut harus ada situasi yang menakutkan. Kalau dia bisa melampaui rasa takutnya, maka dia jadi pemberani. Percaya nggak kalau jiwa dulunya pemberani? Kenapa sekarang jiwa jadi penakut? Berarti jiwa perlu apa? Perlu situasi yang lebih menakutkan lagi sampai dia bisa melewati situasi itu dan dia akan jadi pemberani. Jadi semua yang sedang dihadapi oleh kita saat ini di kehidupan ini, percaya sama saya, itu semua kebutuhan jiwa kita. Cuman banyak orang yang tidak sadar kalau itu adalah kebutuhan bagi jiwa. Makanya yang terjadi, karena kita tidak bisa menerima itu sebagai kebutuhan bagi perkembangan jiwa, maka kita menolaknya mentah-mentah. Apa yang terjadi? Jiwa tidak naik kelas. Paham ya sekarang? Kenapa jiwa kita tidak naik kelas? Apa penyebabnya? Satu kata? Penolakan. Itu hanya satu kata aja, penolakan yang menyebabkan kita nggak naik kelas. Berarti kalau ingin naik kelas, satu kata lagi, apa? Penerimaan. Cukup? Belum cukup. Harus ada dua kata lagi, tanpa syarat. Ulangi ya. Jadi kalau yang menyebabkan kita menderita adalah penolakan. Kalau ingin bebas dari penderitaan, ternyata harus ada tiga kata, penerimaan tanpa syarat. Saya mau menerima, tapi saya mau meneruskan rumah tangga dengan kamu, tapi jadi harus penerimaan tanpa syarat. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu hanya akan terjadi kalau sudah sadar. Kenapa banyak orang yang tidak sabar? Karena dia belum sadar. Jadi sebetulnya sabar itu baru bisa dicapai kalau sudah sadar. Kapan seseorang bisa sadar? Kalau sudah eling. Kapan dia eling? Kalau sudah bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari ketidaksadarannya. Maka dia harus dibangkitkan dulu dalam kehidupan ini dari ketidaksadarannya, baru jadi orang sadar, baru menjadi sabar. Paham sampai di sini? Oke.